671, dirampok, waktu layar. Ada banyak adegan yang hilang, jadi Lin Fengtian bergegas menyuruh Zhang Luo untuk mulai syuting lagi guna menebusnya. Hari ini, editor video sedang memilah rekaman adegan yang difilmkan. Yan Bingqing, yang kebetulan lewat, masuk dan berdiri dengan tenang di belakangnya. Ia memperhatikannya memilah-milah kaset, berharap bisa melihat bagaimana penampilannya di layar. Dia cukup percaya diri dengan penampilannya kali ini. Rupanya, tidak masalah kalau dia tidak melihat. Sekali lihat, dan dia menyadari adegan-adegannya berkurang banyak. Dia terkejut. Dia dan banyak aktor pendukung lainnya telah dihapus dari banyak adegan selama penyortiran. Pada prinsipnya, meskipun dia bukan protagonis, dia masih merupakan karakter yang relatif penting dalam film ini. Adegan yang direkamnya tidak lebih sedikit dari milik Yun Cixi. Akan tetapi, setelah editor memilah adegan-adegan tersebut, adegan-adegannya menjadi jauh lebih sedikit. Dalam banyak adegan di mana ia dan si pendatang baru berakting bersama, waktu tampil di layar sepenuhnya diberikan kepada si pendatang baru, sedangkan waktu tampilnya dikurangi. Ada banyak bagian penting yang menjembatani alur cerita yang hanya sekadar menampilkan adegannya, lalu semuanya berakhir. Itu jelas merupakan bagian penting, tetapi waktu layar diberikan kepada pendatang baru itu. Dia memperkirakan waktu layar si pemula itu menempati 70%. Semakin lama dia memandang, semakin marah dia, hatinya terpilin karena marah. Karena tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya, dia mengepalkan tangannya dengan keras hingga kuku-kukunya yang tajam menancap di kulit telapak tangannya. Dia menggigit bibir bawahnya keras-keras lalu pergi. Tidak lama kemudian, dia mengirim seorang asisten untuk mendapatkan jawabannya. Editor hampir selesai bekerja ketika asisten detektif memberinya minuman dingin untuk meredakan panasnya musim panas. Tanpa menyebutkan asal-usulnya, ia dengan santai mengarahkannya ke topik tersebut. "Guru, apakah Anda sudah selesai mengedit semua adegan ini?" Editor berterima kasih atas pertimbangannya. Pekerjaan sudah selesai, jadi ia punya waktu luang untuk mengobrol dengannya. "Saya belum selesai mengedit, saya baru saja selesai memilah-milah rekaman dan masih akan mengeditnya lagi nanti. Katakanlah, aku meliriknya sekilas dan segera menyadari bahwa sebagian besar adegan yang dipilih adalah tentang Yun Cixi." "Yah, ini semua dipilih oleh Direktur Lin," jawab editor itu dengan ambigu. Asisten kecil ini, yang telah mengikuti Yan Bingqing selama bertahun-tahun, tentu saja merupakan orang yang berpengalaman, oleh karena itu, dia mengobrol tentang hal-hal acak sebentar untuk menghilangkan kewaspadaannya sebelum dia kembali ke topik. Ada banyak adegan di mana Yan Bingqing dan Yun Cixi berakting bersama, mengapa sutradara Lin memilih adegan pendatang baru itu tetapi membuang adegan Yan Bingqing? Pada saat ini, sang editor sudah tidak lagi waspada dan menjawab dengan terus terang, "Saya ada di sini ketika sutradara Lin memilih gambar-gambar ini, dan saya menyaksikannya melakukan pemilihan." "Oh, ada gosip," ku bilang, "kenapa kau begitu banyak bergosip? Lebih baik jangan terlalu banyak bertanya di tim produksi." Editor menyalakan sebatang rokok dan menyipitkan mata. Asisten kecil itu tampak cukup cantik, dan ia bersikap genit kepadanya. Editor tak kuasa menahan diri untuk mengaku, sutradara Lin bilang Yan Bingqing terlihat terlalu tua di beberapa adegan. Lagi pula, ia lebih mirip teratai putih daripada siswa SMA yang suka memberontak. "Oh, jadi begitu," asisten kecil itu mengingat-ingat hal itu sambil terus mendengarkan. "Kamu belum melihatnya berakting dalam adegan itu, tapi percayalah, bahkan aku pun tidak sanggup untuk terus menontonnya." Editor dengan yakin menambahkan, "Sebelumnya, saya dengar Yan Bingqing ini adalah Fas. Apapun perannya, dia bertingkah seperti teratai putih. Poin krusialnya adalah karakternya kali ini adalah seorang siswa SMA yang pemberontak, tetapi beberapa adegan justru menunjukkan dia cemberut atau mengerucutkan bibir." Sutradara Lin jelas ingin memotong bagian-bagian itu. 672, tidak bisa dibandingkan dengan Yun Cixi. Yan Bingqing memang dianggap sebagai orang hebat. Orang penting dalam skandal. Editor itu mematikan rokoknya dan mengejek. Dia cuma dikemas oleh tim humas di belakangnya. Menggembar-gemborkan topik, meraup untung besar. Tak ada yang perlu dikomentari tentang siasatnya. Meskipun wajahnya sangat cantik, dia sama sekali tidak punya bakat akting, dan itulah kelemahannya.
Selain tidak punya bakat akting, dia masih suka mengubah naskah tanpa izin. Kalau bukan karena dukungan kuatnya, yang membiarkannya diterjunkan ke tim produksi, yang juga mencegah sutradara Lin mengeluarkannya, dia pasti tidak akan pernah merekrutnya. Bagaimana dengan Yun Sishi? Asisten kecil itu marah atas nama tuannya. Dia bertekad menggunakan Yun Sishi sebagai tolok ukur. Mendengar itu, editor mengedipkan mata padanya. Kamu tidak tahu kalau Yun Sishi sekarang adalah dewi di tim produksi, jadi kamu tidak boleh menyebutnya begitu. Kenapa tidak? Apa dia benar-benar merasa dirinya hebat sekarang? Dia kan cuma pendatang baru, kenapa kita tidak boleh menyebutnya? Asisten kecil itu mendengus kesal. Kau tidak tahu ini. Kurasa dia punya sedikit latar belakang. Aku sudah mengikuti sutradara selama 9 tahun dan belum pernah melihatnya begitu perhatian pada aktor manapun sebelumnya. Lihat saja Gu Xing's, saat pertama kali berakting di film sutradara Lin, dia juga dimarahi habis-habisan. Yun Sishi tentu saja berbeda. Pendatang baru ini punya bakat dan potensi akting. Bahkan penampilannya di layar lebih baik daripada Yan Bingqing. Di mata sutradara, dia benar-benar harta karun. Lalu, bagaimana menurutmu kemampuan akting Yan Bingqing jika dibandingkan dengan Yun Sishi? Editor itu mengejek. Ia terlalu malas berkomentar lebih lanjut dan hanya meludah, memangnya mereka bisa dibandingkan. Petik 2, asisten kecil itu kembali ke ruang tunggu, melaporkan temuannya kepada Yan Bingqing, dan sedikit melebih-lebihkannya. Hal ini membuat sang seniman begitu marah hingga ia membalik meja di tempat. Itu terlalu berlebihan. Apa yang dia maksud dengan teratai putih? Apa yang dimaksudnya dengan Fas dengan kemampuan akting yang buruk? Apa maksudnya dengan mengatakan mereka tidak dapat dibandingkan? Itu terlalu berlebihan. Dia sangat marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik perempuan jalang itu dan menyelamatkan matanya dari melihat pemandangan yang mengganggu itu berkibar di depannya sepanjang hari. Dia baru saja debut, tapi sudah bisa bermain di film sutradara Lin. Lagi pula, sebagai pemeran utama, apakah dia merasa sangat puas? Bukan hanya itu saja yang dia benci darinya. Betapa beruntungnya wanita itu. Selain dukungan sutradara ternama itu, ia juga memiliki Qin Zhou yang bekerja untuknya. Dalam 2 hari terakhir ini, potongan adegan di balik layarnya menjadi tren di Weibo. Aksi langsungnya di balik layar dengan seragam sekolah terus menduduki peringkat teratas pencarian. Menggunakan pepatah klasik untuk menggambarkannya, karakter Yin Xiachun miliknya memenuhi fantasi setiap pihak yang terlibat. Bahkan penulis novel tersebut meretweet bahwa Yun Sishi adalah Yin Xiachun yang awet muda secara nyata. Untuk membangkitkan minat padanya, Qin Zhou mengumpulkan sumber dayanya sendiri untuk menghasilkan serangkaian artikel yang stabil selama beberapa hari. Dalam artikelnya, ia penuh pujian terhadap artis yang berada di bawah asuhannya ini, dan ia juga tidak lupa untuk mengambil keuntungan dengan melangkahi Yan Bingqing dan Yang Mi. Keterampilan Qin Zhou dalam mengemas dan menciptakan sensasi adalah yang terbaik. Tim humas Yan Bingqing tidak mau kalah dan mengirimkan artikel mereka untuk melawan, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan pria di bidang ini, apapun yang mereka lakukan. Mengapa? Hal ini semata-mata karena manajer bintang papan atas ini mempunyai koneksi kuat dengan hampir semua media arus utama. Sumber daya emas yang dikumpulkan dari 10 tahun akting Gu Xing's hampir semuanya dihabiskan untuk Yun Sishi sekarang. Mereka pun menghabiskan uangnya dengan berlimpah. Hal ini membuat banyak orang iri. 673, peringatan Yan Bingqing. Poin krusialnya adalah Qin Zhou memiliki status dan orang-orang kuat di belakangnya. Siapa yang berani menentangnya? Ambil contoh tim Yan Bingqing, mereka mengunggah beberapa artikel yang mengkritik artisnya, namun pria itu hanya memerintahkan orang untuk menghapus unggahan tersebut. Tidak ada ruang untuk bermanuver sedikitpun. Dia, Yang Mi, dan yang lainnya merasa ini tidak adil tetapi tidak berani berbicara karena marah. Menyinggung manajer papan atas ini tentu saja sama saja dengan mencari kematian. Manajer dan superstar ini telah membeli beberapa saham Huanyu Entertainment di tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota dewan direksi. Singkatnya, keduanya berada di jajaran manajemen puncak Huanyu. Untuk menyinggung manajemen puncak Huanyu, pelarangan dan pengucilan dapat dilakukan dalam hitungan menit. Karena itu, Yan Bingqing tidak punya nyali untuk melawan Qin Zhou.
Karena itu, dia membiarkan manajer itu mendukung Yun Sishi dengan biaya dirinya. Akan tetapi, sekarang bahkan adegan saat dia dan si pemula berakting bersama pun diedit dengan sangat jahat, dia tidak dapat menahannya lagi. Itu sungguh menjengkelkan. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Yun Sishi ini punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki anak baru ini sehingga ia bisa menerima perhatian dan dukungan penuh dari manajernya. Namun, karena Lin Fengtian telah memberikan arahannya, ia tidak berani mencari masalah dengan pemula itu. Ada pepatah yang mengatakan, pemburu akan menembak burung yang menonjol. Dengan begitu banyak orang yang iri pada Yun Sishi, pasti ada yang akan mengganggunya. Masih sulit untuk menghilangkan amarahnya. Karena ia tak sanggup menyinggung si pemula, pasti tak ada masalah untuk melampiaskan amarahnya pada asistennya. Oleh karena itu, saat makan siang, dia, tidak sengaja, menumpahkan teh panasnya ke Musi. Asisten itu menjerit kesakitan. Saat ia menundukkan kepala, lengannya yang terkena cipratan teh langsung memerah. Hari itu cuacanya panas dan cerah. Saat sinar yang membakar menyinari tubuh dan lengannya, dia merasa sangat sakit hingga air mata mengalir di wajahnya. Sambil memeluk lengannya yang melepuh, ia menggigit bibir bawahnya erat-erat dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak berani mengungkapkan keluh kesahnya. Aktris yang angkuh itu tersenyum palsu sambil menatapnya dengan merendahkan. Aduh, sayang sekali. Ini tidak disengaja, maafkan aku. Setelah itu, ia mengalihkan pandangan dan bergumam, kalau kau tidak menabrakku, cangkirku tidak akan miring ke arahmu. Ah, sayang sekali gongcaku yang berharga itu terbuang sia-sia. Itu adalah ucapan biasa, tanpa sedikit pun rasa sesal, itu sama sekali tidak tampak seperti permintaan maaf. Dia membuatnya terdengar seolah-olah luka bakarnya tidak layak disebut-sebut dan tidak dapat dibandingkan dengan tehnya yang tumpah. Asisten itu merasa sangat dirugikan. Dia sama sekali tidak menabraknya. Jelas, yang satunya sengaja menyiramkan teh panas mendidih itu padanya. Sekarang, dia bahkan memfitnahnya dengan kejam. Ia jelas tahu kalau aktris sombong itu sedang melampiaskan amarahnya padanya karena semua perhatian tertuju pada artis yang ada di bawah asuhannya. Hal semacam ini merupakan kejadian umum di tim produksi. Lebih jauh lagi, ini bukan pertama kalinya aktris ini melampiaskan kemarahannya pada asisten malang itu dengan cara seperti ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghindarinya. Air matanya menetes saat perempuan picik itu berjalan ke sisinya. Menundukkan kepala, aktris itu tersenyum namun berbicara dengan suara dingin yang menyeramkan. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jangan bertindak terlalu jauh. Apa dia benar-benar berpikir bahwa, dengan dukungan Direktur Lin, dia bisa begitu bebas? Asisten itu mengangguk sambil menangis dan menatapnya dengan tidak percaya. Aktris itu mencibir. Ancaman di matanya semakin kentara. Berani-beraninya dia merampas perhatianku. Dia benar-benar tidak tahu diri. Ingatkan dia bahwa akulah aktris papan atas di Huanyu. Apa dia pantas bersaing denganku demi status? Perkataannya membuat asisten itu terdiam, dan dia hanya bisa menyaksikan aktris itu pergi dengan arogan. 674, siapa yang lebih cantik, aku atau Yun Sishi? Yan Bingqing kembali ke ruang tunggu dengan penuh kemenangan. Setelah melampiaskan amarahnya, ia kini merasa benar-benar segar. Dia bertemu dengan seorang asisten produksi di sepanjang jalan, dan karena dia sedang bersemangat, dia berkenan untuk menyapanya. Ia terkenal angkuh dan sombong di tim produksi. Berkat dukungannya yang kaya, ia terbiasa berlagak angkuh dan melakukan apapun yang ia mau di lokasi syuting. Dia tidak menunjukkan sikap yang baik kepada siapapun dan selalu bersikap angkuh. Lupakan sapaan yang sopan, jika dia tidak memutar matanya, itu sudah dianggap sebagai suasana hatinya yang baik. Oleh karena itu, asisten produksi merasa sedikit gugup, lalu tersenyum dan menyapa. Saudari Bingqing. Dia mengobrol dengannya. Asisten produksi ini masih harus menyiapkan daftar pemain untuk adegan berikutnya, jadi dia tidak bisa mengobrol lama-lama dengannya dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Aktris itu tiba-tiba memanggilnya. Berhenti di sana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Terkejut, ia berbalik dan menatapnya dengan bingung. Kak Bingqing, ada pertanyaan apa? Silakan bertanya. Aku bertanya padamu, antara aku dan Yun Sishi,
siapa yang lebih cantik. Sambil berkata demikian, dia mengangkat rambutnya, dengan bangga mengangkat dagunya, dan mengedipkan mata. Kedipan mata itu terlalu menggoda. Asisten produksi pingsan. Dia memiliki sepasang mata yang memukau, seorang penggoda alami. Akan tetapi, setelah sadar kembali dan akhirnya memahami pertanyaannya, dia membeku. Pertanyaan ini terlalu sulit baginya. Ini pertama kalinya dia merasa begitu terganggu. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan bijaksana, kedua belah pihak akan merasa tersinggung. Tidak ada jawaban yang memuaskan sama sekali. Haruskah dia mengatakan bahwa aktris di hadapannya ini lebih cantik? Jika kata-kata ini sampai ke telinga Yun Sishi, dia pasti akan menyinggung perasaannya. Tetap saja, jika dia menjawab bahwa si pendatang baru itu lebih cantik, dia mengira dia akan langsung disingkirkan. Siapapun yang berani menyanyikan lagu yang berbeda untuk Yan Bingqing pasti akan kehilangan mata pencahariannya. Aduh, dia tidak mampu menyinggung Yun Sishi juga. Dia ada di sana di ruang musik hari itu. Dia juga menyaksikan Yun Sishi dibawa pergi oleh seorang pria malam itu. Seseorang yang menjadi bawahan Lin Fengtian hanya bisa menjadi petinggi. Setelah itu, dengan susah payah, ia berhasil mengetahui identitas orang besar itu. CEO Grup Keuangan di Seng, Muyase. Dia hanya seorang asisten produksi, jadi tentu saja dia tidak berhak bertemu pria itu sebelum malam itu. Namun, dari apa yang dilihatnya, hubungan Yun Sishi dan pria itu tidak bisa disebut dangkal. Semua orang yang bekerja di tim ini memang cerdas sejak lahir. Mereka paham bahwa menyinggung siapapun di bidang pekerjaan mereka adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Jika tidak, mereka yang punya latar belakang bisa memecat mereka dalam hitungan menit. Merasa gelisah, asisten produksi itu ragu-ragu. Keraguannya membuat aktris itu kesal. Apakah pertanyaanku sulit dijawab, atau menurutmu dia lebih cantik dariku? Saudari Bingqing, tolong lepaskan aku. Jangan mempersulitku, pintanya. Aku paling suka Saudari Bingqing. Kau sungguh luar biasa cantiknya, bagaikan dewi dari surga. Tidak bisakah kau langsung menjawabku? Katakan saja aku lebih cantik dari Yun Sishi, katakan saja. Aku tidak berani. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tertawa. Dia cuma pemula. Jangan bilang kamu takut sama pemula. Kak Bingqing, ini bukan masalah takut atau tidak, tapi, aku benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Asisten produksi itu memutuskan untuk mengaku. Apa maksudmu? Mata aktris itu berbinar. Apa kau benar-benar takut padanya? 675, bisakah dia bersaing denganku dalam hal latar belakang? Di matanya, pendatang baru itu hanyalah orang yang mudah ditipu. Jika bukan karena Qin Zhou yang selalu ada di belakangnya, ia pasti sudah lama menyingkirkan duri dalam dagingnya ini. Asisten produksi menggertakkan giginya dan memohon, Saudari Bingqing, kau benar-benar dewi cantik di hatiku, tetapi jika kau memaksaku memilih siapa di antara kalian berdua yang lebih baik, maka kau benar-benar menginginkan kematianku. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia baru saja mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dia lebih memilih Yun Sishi daripada Yan Bingqing. Jika kita mengesampingkan hal-hal lain, hanya karakter saja, yang pertama jauh lebih membumi. Banyak pemula yang bertindak seperti diva hanya karena mereka memiliki pendukung yang kuat. Sementara itu, Yun Sishi tidak pernah seperti itu. Di lokasi syuting, ia rendah hati, lembut, dan bahkan sopan. Ia juga sangat berhati-hati agar tidak mengganggu kedamaian dan keharmonisan. Bahkan kepada asisten produksi kecil seperti dirinya, ia sangat mudah didekati dan akomodatif. Sebaliknya, Yan Bingqing dan Yang Mi selalu bersikap suka memerintah. Cuaca beberapa hari terakhir ini panas dan cerah. Melihat para asisten produksi dan kru kamera di bawah terik matahari, ia memesan beberapa kotak minuman dingin dari sakunya dan membiarkan asistennya membagikannya kepada semua orang agar mereka terbebas dari panas. Orang harus memahami bahwa tindakan semacam ini di tim produksi menurunkan penampilan panggungnya. Kebanyakan bintang biasanya sombong. Contohnya adalah sang superstar. Meskipun karakternya tidak buruk, ia jarang berinteraksi dengan lalat kecil seperti mereka. Bagaimanapun juga, citra seorang bintang harus dipertahankan. Sementara itu, dia tidak pernah berpura-pura.
Dia bahkan bisa bergaul dengan seorang penjaga kayu yang rendah hati. Semua orang sungguh-sungguh menyukainya. Mengenai penampilan, dia tidak suka membandingkan keduanya. Yang satu menggoda, yang satu lagi murni. Yang satu sudah dewasa, yang satu lagi masih muda. Di matanya, kecantikan Yun Cixi memancarkan energi awet muda dan sama sekali tidak dibuat-buat. Terlebih lagi, dengan riasan, fitur-fiturnya dapat beradaptasi dengan tantangan peran apapun. Jalan akting Yan Bingqing sangat sempit karena wajahnya yang terlalu centil. Misalnya, jika ia diminta memerankan seorang ratu atau wanita nakal, ia hanya bisa memerankan teratai putih. Perjalanan akting Yun Cixi justru sebaliknya. Pertama, wajahnya cocok dengan riasan apapun dan tidak terlihat aneh dalam peran apapun yang diberikan kepadanya. Mata Lin Fengtian sangat pemilih, namun dia hanya memujinya. Tepat ketika suasana mulai canggung, ajudan kepercayaan sang aktris, yang ia tempatkan di sisi Yang Mi, berlari dan menariknya ke samping. Ajudan itu dengan hati-hati bertanya, "Kak Bingqing, tadi, apakah kau menyiramkan teh panas ke asisten kecil Yun Cixi?" "Kok kamu tahu?" Tanpa rasa sesal sedikit pun, dia berkata sambil tertawa, "Aku tidak sengaja, tidak perlu ribut-ribut. Aku baru saja dengar dari seseorang kalau ada gelembung di tangan asisten kecil itu." Yun Cixi masih syuting dan belum kembali, jadi coba minta maaf sama asisten itu selagi tuannya masih belum tahu. Bagaimana kalau dia tahu tentang itu? Dia mengangkat bahu. "Bisakah dia menghajarku?" "Saudari Bingqing, dengarkan aku, sebaiknya kau cepat minta maaf pada Musi." "Apa?" Dia memelototinya, lalu mencibir. "Kau mau aku minta maaf pada asisten kecilmu itu?" "Tidak ada pilihan, aku dengan baik hati mengingatkanmu." Dia tidak berani berbicara dengan jelas dan hanya mengingatkannya dengan hati-hati, "Kamu tidak di sini hari itu, tapi aku ada di sini." Anak baru itu, dia punya sedikit latar belakang. "Saudari Bingqing, sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaannya. Dari segi latar belakang, apakah dia bisa dibandingkan denganku?" Dia mendengus dengan nada menghina untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. 676, biarkan dia meminta maaf padamu. Orang itu hanya menggelengkan kepala dan memberikan jawaban yang ambigu. Sulit untuk mengatakannya. Yan Bingqing bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Namun, ajudannya menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Karena itu, dia tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, dapatkah itu lebih besar dari langit? Dia memiliki Yang Shoucheng di belakangnya. Sore harinya, peran Yun Cixi telah berakhir, dan ia kembali ke ruang tunggu, hanya mendapati asistennya sedang merapikan peralatan rias dengan mata merah karena menangis. Melihatnya kembali, Musi langsung memasang senyum paksa. "Cixi, kau kembali. Kamu, ada apa denganmu?" Dia adalah orang yang sangat sensitif. Sekilas pandang ke wajah asistennya, ia tahu ada yang tidak beres. Saat ia mendekat untuk melihat wajahnya, ia mendapati matanya bengkak luar biasa. Dia mengerutkan kening karena khawatir. "Kenapa kamu menangis?" "Aku tidak." Asisten itu buru-buru menyembunyikan wajahnya darinya. Ada beberapa alasan mengapa dia melakukan ini. Artisnya memperlakukannya dengan sangat baik. Jika dia tahu dia diganggu oleh Yan Bingqing, dia pasti akan menghadapi aktris itu. Dia tidak ingin dia menyinggung aktris itu hanya karena dirinya. Tidak perlu, kan? Lengannya hanya mengalami luka bakar ringan, akan membaik setelah mencucinya dengan air dingin. Itu juga bukan masalah besar. Akan baik-baik saja setelah gelembung mereda. Dia hanya ingin melupakan masalah ini. Melihat tindakan mengelaknya, Yun Cixi sedikit tidak senang. "Xiao Mu, ada apa denganmu? Kenapa ekspresimu aneh? Katakan padaku, apa ada yang menindasmu saat aku pergi?" Asisten itu buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, jangan terlalu dipikirkan." "Bohong, matamu bengkak semua. Kamu nggak akan nangis kalau nggak ada apa-apa." Dia menyingkirkan rambutnya dengan perasaan sakit hati, tetapi dari sudut matanya, dia melihat lengan baju asistennya yang satu lagi ditarik terlalu kencang ke bawah. Hari itu panas dan terik, matahari berada di puncaknya. Biasanya pada saat ini kedua lengan bajunya akan dilipat. Namun saat ini, salah satu lengan Musi tersembunyi dengan baik di balik lengan bajunya. Ia merasa aneh, jadi ia memegang lengannya.
Sayangnya, lengannya tepat berada di tempat asistennya membakarnya. Musi meringis kesakitan. Ia berusaha menahannya, tetapi akhirnya ia terpaksa mengerang kesakitan. Lengannya tersentak karena sentuhannya. Senimannya terkejut. Dengan cepat memegang lengannya dan mengangkat lengan bajunya, ia melihat luka bakar merah di kulitnya. Terkejut, dia segera bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bukan apa-apa, aku tidak sengaja melepuh. Siapa yang melakukan ini padamu? Suaranya naik 1 oktav. Asisten itu gemetar. Merasakan kemarahan artisnya, ia pun tak berdaya mengakui seluruh masalahnya. Yun Sishi sangat marah. Bagaimana mungkin dia bertindak berlebihan? Yan Bingqing memang selalu seperti ini. Kalau ada yang tidak berjalan sesuai keinginannya, dia pasti akan mengamuk. Semua orang sudah terbiasa. Musi tersedak keluhannya. Sishi, apa kau ingat asisten yang kuceritakan terakhir kali? Dia aktris yang menyiramkan air ke asistennya. Air itu membakar kulit gadis malang itu, tapi mau bagaimana lagi? Dia punya pendukung yang kuat, jadi tak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Apakah memiliki pendukung yang kuat memberinya hak untuk bertindak sebegitu melanggar hukum? Ia merasa ini konyol. Ini keterlaluan, ini terlalu ekstrim. Memang tidak, tapi tak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Aku sudah beruntung hanya disiram teh olehnya. Dia sudah terbiasa tidak terkendali dan bertingkah angkuh. Tidak apa-apa kalau dia menindasku, tapi dia tidak bisa menindas orang-orangku. Dia menarik tangannya dan keluar. Asistennya terkejut mendengar ini. Sishi, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan dia meminta maaf padamu dan menebus kesalahannya. Dia mengucapkan setiap kata itu. 677, aku menyiramnya. Dia baru pergi setengah hari, dan stafnya sudah diganggu. Yan Bingqing sungguh tidak bisa ditoleransi. Musi bersikeras untuk mencegahnya menemui aktris itu. Sishi, kita tidak perlu menyinggung perasaannya. Yan Bingqing cukup berkuasa. Dia biasanya bergaul dengan banyak pria kaya dan berkuasa, jadi dia bisa dengan mudah menekan siapapun. Bahkan, banyak bintang wanita yang siap sedia membantunya. Kita tidak bisa menang melawannya. Aku tidak akan berdebat dengannya, aku hanya akan membuatnya berpikir jernih, jawabnya dengan sedih. Akal, asistennya terkekeh-kecut. Lingkaran ini memang seperti ini, mereka tidak bernalar dan hanya peduli apakah seseorang punya potensi, kekuasaan, latar belakang, dukungan, dan sumber daya. Mereka yang ada di lingkaran ini hanya menghargai hal-hal ini. Di mata mereka, akal hanyalah lelucon. Aku tidak ingin menambah masalahmu. Ketika aku memilih pekerjaan ini, aku sudah mempersiapkan diri secara mental untuk hal-hal seperti ini. Baiklah, aku punya pendapatku. Bagaimanapun, aku tetap ingin dia meminta maaf padamu hari ini. Dengan itu, dia memegang tangannya dan berjalan menuju ruang tunggu aktris tersebut. Entah bagaimana, saat Musi mengikuti artisnya, dia merasa bahwa citra artisnya tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Dia pernah bekerja sebagai asisten bintang lainnya sebelumnya. Asisten yang dimaksud dapat diibaratkan seekor sapi yang sedang bekerja keras. Jika sang bintang tidak senang, asistennya akan dimarahi dan dipukuli. Menjadi seorang asisten sungguh berat, mungkin terlihat glamor di permukaan karena bekerja dekat dengan banyak bintang, tetapi kenyataannya, seorang asisten adalah orang yang paling menderita dan harus memperhatikan wajah orang lain. Bagi Musi, tidak ada bintang yang benar-benar memperlakukan ajudannya sebagai teman. Penampilan artisnya membantah kognisinya ini. Ternyata persahabatan yang tulus antara seorang bintang dan seorang asisten dapat terwujud. Dia merasa benar-benar berterima kasih kepada artisnya. Yan Bingqing berada di ruang tunggu VIP yang diperuntukkan baginya. Ruang tunggu itu lebih mewah dan megah daripada ruang tunggu Yun Sishi. Dia sangat teliti dan ketat dalam persiapan untuk set ini. Ruang tunggu ini sebenarnya ditujukan untuk Yun Sishi, tetapi direbut oleh Yan Bingqing. Yun Sishi tidak keberatan dan menyerahkannya dengan mudah. Baginya, itu hanyalah ruang tunggu dan tidak terlalu penting. Sesampainya di ambang pintu, ia memasuki ruangan dengan bebas. Yan Bingqing sedang merapikan riasannya, dan melihatnya masuk bersama Musi, ia kurang lebih tahu apa maksudnya. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia tidak takut menghadapi seorang pemula. Untung saja, dia bisa bersikap tegas dan memberinya pelajaran juga.
Oleh karena itu, dia bertanya sambil tersenyum, ada apa? Kak Bincing, apa kau sibuk? Yun Sishi tidak marah seperti yang ia duga. Sebaliknya, ia tersenyum dan bersikap elegan. Keanggunan semacam ini, yang bagaikan temperamen aristokrat yang meresap hingga ke tulang, berbeda dengan miliknya. Yang satunya lagi memiliki keanggunan alami, sedangkan dia bergantung pada riasan mahal dan pakaian desainer untuk mendapatkan aura yang begitu mulia. Ketika keduanya berdiri bersama seperti ini, jelas siapa yang lebih unggul. Sedikit teralihkan, dia menjawab, tidak sibuk. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa senyum Yun Sishi memiliki efek meredam kehadirannya. Begini, saya baru saja pulang syuting dan melihat lengan asisten saya melepuh. Meskipun dia tidak memberitahu saya apapun, saya dengar dari orang-orang yang hadir saat itu bahwa Anda yang menyiramnya. Karena itu, saya ingin menanyakan cerita dari sudut pandang Anda. Memang aku yang melakukannya. Yan Bincing mengangkat alis dan mengakuinya dengan jujur. Tapi aku tidak sengaja. Apa kalian berdua di sini untuk menyalahkanku? 678, menakutkan menjadi tidak berbudaya. Yan Bincing berdiri perlahan sambil berkata demikian dan menampilkan dirinya dengan segala keanggunan dan daya tarik yang dapat dikerahkannya, bertindak seakan-akan dia adalah ratu dunia yang agung dan berkuasa. Dia berjalan ke arah Yun Sishi dan mengamatinya dengan sikap merendahkan, tampaknya meremehkan konfrontasinya. Oh, apakah kau perawan Maria? Bahkan mengkonfrontasiku karena seorang asisten, apa bedanya kalau aku melakukan itu? Matanya berkilat sinis. Aku sengaja, lalu kenapa? Ada provokasi diam-diam di wajahnya. Aku melakukan itu pada asistenmu, jadi apa yang bisa kau lakukan? Mata Yun Sishi menyipit, sedikit amarah yang terkendali muncul dari dalam dirinya. Dia jelas-jelas target aktris ini. Apa itu sebabnya dia melakukan ini pada asistennya? Mengapa hatinya begitu jahat? Di belakang, melihat tantangan di mata aktris itu dan kesabaran yang tak henti-hentinya yang akan meledak di mata artisnya, Musi takut masalah ini akan meledak. Ia terus-menerus menarik tangannya, berbisik, ayo pergi. Ayo pergi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Yan Bincing melihat ekspresi gugup asisten itu dan tak kuasa menahan tawa. Lihat, asistenmu ingin kau cepat pergi. Bahkan dia tahu untuk tidak menyinggung perasaanku. Hanya saja kau tidak mengerti dengan siapa kau berurusan. Mendengar ini, Yun Sishi mengangkat sebelah alisnya dengan tatapan mengejek. Yun Sishi, ini nasihatnya, jangan sampai sikap memanjakan sutradara Lin membuatmu sombong. Bagaimana kalau kau jadi pemeran utama dan bagaimana kalau kau sekarang sangat populer? Kukatakan ini, di lokasi syuting, kau junior dan aku senior. Aku akan merepotkanmu untuk tidak bersikap angkuh sepanjang hari dan bersikap sok hebat. Itu menggangguku. Saat Yan Bincing, yang tampaknya tidak peduli dengan kehadiran orang lain, berbicara tanpa menahan diri, tawa mengejek Yun Sishi menyela. Yang pertama membeku mendengar tawanya, dan yang kedua melanjutkan dengan mengejeknya. Kudengar kau memasuki industri hiburan hanya dengan ijazah SMA. Apa maksudmu? Yan Bincing tercengang. Orang-orang mengejeknya karena dua hal, kurangnya budaya dan pendidikan yang rendah. Hal ini selalu membuatnya tidak nyaman, seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Meskipun citra publiknya adalah seorang aktris pemegang gelar, orang dalam tahu bahwa ijazahnya palsu. Banyak yang mengejeknya karena dianggap sebagai wanita berdada besar dan tidak punya otak. Dia benar-benar tidak punya bakat belajar. Yun Sishi tersenyum dan melanjutkan, meskipun prestasi akademik tidak seharusnya dijadikan bahan kritik karena ada beberapa orang berpendidikan rendah yang tetap berbudaya. Dalam kasusmu, dari apa yang kulihat hari ini, kamu memang harus belajar lebih giat. Dengan tingkat IQ dan EQ-mu saat ini, sungguh melelahkan berkomunikasi denganmu. Anda, seniman itu tersenyum tipis. Menakutkan menjadi orang yang tidak berbudaya. Kata-katanya langsung menusuk hati sang aktris. Wajahnya tiba-tiba berubah marah. Tanpa menghiraukan kemarahan sang aktris, ia melanjutkan serangan verbalnya. Apakah ini karena aku tidak memujamu seperti orang lain? Yan Bincing terdiam sejenak karena amarahnya. Dia benar-benar marah sekarang. Yun Sishi, beraninya kamu. Hei, Yan Bincing, kamu sakit. Yang lain memotongnya dengan tidak sabar. Apa? Dengan tatapan mata yang penuh dengan kekejaman,
Yun Sishi berkata terus terang, kurasa kau sakit, ini adalah penyakit putri yang parah. Petik 2, Aktris itu sangat terkejut. Beraninya kau mengatakan bahwa aku punya penyakit putri. Di belakang, Musi terkejut. Ia tak pernah menyangka Yun Sishi yang lembut dan anggun ini, sekali marah, bisa mengucapkan kata-kata yang penuh racun. Itu terlalu beracun. 679, takut Yan Bingqing akan membalas dendam padamu. Yun Sishi melangkah ke arahnya dan berkata dengan nada mengejek, ada orang yang manja dan sombong karena sejak lahir mereka telah dilimpahi cinta dari banyak orang yang lain sok dan arogan. Mereka jelas bukan putri, tetapi memiliki temperamen buruk seorang putri. Ini disebut penyakit putri, kau mengerti. Petik 2, Yan Bingqing, yang wajahnya berubah marah, melotot ke arah Yun Sishi sambil menggertakkan giginya. Yang terakhir menatap langsung ke mata yang pertama dan menuntut dengan nada tegas, minta maaf padanya. Atas dasar apa, Yan Bingqing, minta maaf padanya? Yun Sishi, jangan berlebihan. Kaulah yang sudah bertindak berlebihan. Dia mengangkat dagunya dengan jijik dan meludah, minta maaf padanya. Diam, aktris itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Melihat ini, Musi terdiam karena terkejut. Akan tetapi, artisnya hanya tertawa, meraih pergelangan tangan aktris tersebut, dan membalas tamparan itu. SMACK. Suaranya tidak berat, tapi terdengar mantap dan renyah. Tamparan ini untukku. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan dan nadanya tidak menunjukkan emosi. Namun pernyataan itu dipenuhi dengan martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Aktris itu tertegun. Saat ia masih terlelap, Yun Sishi sudah berjalan ke meja dan mengambil gelas. Ia kembali menghadap sang aktris dan, dengan sentakan pergelangan tangannya, memercikkan air ke wajahnya. Memercikkan. Air memercik riasan Yan Bingqing dan menetes ke bulu mata, hidung, dan pipinya. Tidak siap dengan situasi tersebut, aktris itu menghirup udara dingin, menutup matanya, dan membiarkan air menetes. Yun Sishi berkata perlahan, ini untuk Musi. Dengan itu, dia tidak lagi menghiraukan kemarahan di wajah aktris itu dan langsung membawa asistennya pergi. Yan Bingqing sangat marah. Di belakang, asistennya bergegas mengambil handuk dan menyeka air di wajahnya. Akibat tindakannya ini, riasannya menjadi luntur dan rusak. Asistennya berhati-hati, tetapi tetap saja dia melukainya. Dengan geram, ia mendorongnya ke samping dan memerintahkan semua orang di ruangan itu. Keluar, enyahlah dari hadapanku. Para asisten saling berpandangan dan kemudian lari karena takut terlibat. Dia ditinggalkan sendirian di ruang tunggu yang besar. Ia duduk di depan cermin rias dan menatap ke dalamnya. Wajahnya mengerikan, dan ia tampak mengerikan, bahkan pakaiannya basah kuyup. Riasannya tidak bisa selesai kurang dari 1 jam, dan untuk pakaiannya, dia harus meminjam dari tim mode lagi. Dia ingat bahwa dia masih harus berakting di adegan berikutnya, si pemula itu jelas ingin mempermalukannya. Bagus, baiklah, Yun Sishi, tunggu saja. Kembali di ruang tunggu mereka, Musi masih menatap Yun Sishi dengan kaget, yang duduk dengan tenang di depan cermin rias. Kilas balik kejadian tadi menyusup ke dalam pikirannya, dan tak pelak lagi, ia pun ketakutan. Melihat wajah tenang artisnya, dia bertanya dengan gemetar, Sishi, apakah kamu tidak takut? Takut apa? Yang satunya bingung. Takut Yan Bingqing akan membalas dendam padamu. Yun Sishi tersenyum dan mengira dia hanya ribut-ribut. Yan Bingqing kan bukan monster, apa kau pikir dia akan melahapku? Petik 2. Bibir asisten itu berkedut. Sishi, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, tapi aku lebih takut dia akan membalas dendam padamu. Lagi pula, belum pernah ada yang bicara seperti itu padanya. 680, aku juga punya skala terbalik. Aku tahu. Dia meletakkan bedak di tangannya dan menatapnya dengan serius. Aku tahu seperti apa Yan Bingqing, dan itulah mengapa aku tidak pernah mudah menyinggung perasaannya. Musi, kau harus tahu bahwa aku tidak suka membuat masalah. Jika aku bisa mengalah, aku akan mengalah. Itulah sebabnya, ketika aktris tersebut menduduki ruang tunggunya, ia tidak membantahnya tetapi malah memilih mengalah. Aktris tersebut telah berulang kali melecehkan, mengucilkan, dan berbicara buruk tentangnya,
tetapi dia tidak pernah sekalipun terpancing. Dia hanya ingin menyelesaikan syuting ini dengan tenang. Bukan berarti aku lemah dan harus menanggung semuanya sendiri, aku juga punya prinsip. Ia menatapnya dengan tenang. Dia boleh melawanku, tapi aku tak akan tinggal diam jika dia melibatkan orang-orang di sekitarku. Asistennya sangat terkejut dengan kata-kata seriusnya. Mungkin di mata banyak orang, aku terlihat lemah, tapi entah karena pengecut atau penakut, semua orang punya skala yang terbalik. Musi tersentuh oleh kata-kata tulusnya, tetapi wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana, kalau dia balas dendam padamu? Sishi, kau tak perlu menyinggung orang-orang seperti itu hanya karena aku. Kalau dia balas dendam padamu, apa yang harus kau lakukan? Selalu ada solusi untuk suatu masalah, jawabnya ringan. Asisten itu menatap wajahnya yang tenang dengan masih khawatir. Sore harinya, ada adegan Yun Sishi dan Yan Bingqing, tetapi adegan terakhir tidak muncul. Setelah menunggu beberapa saat dan Yun Sishi masih belum muncul, sutradara sangat marah hingga hampir memotong adegan tersebut. Akhirnya, seorang asisten bergegas masuk untuk melaporkan bahwa aktris itu demam. Demam, Lin Fengtian bersumpah. Dia hanya pernah mendengar tentang serangan panas dalam cuaca seperti ini dan tidak pernah mendengar tentang demam sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya lagi. Lupakan, ia buru-buru mengatur adegan berikutnya. Karena sang aktris tiba-tiba cuti sakit, adegan ini terpaksa ditunda. Yun Sishi mengerutkan kening curiga, ia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan aktris itu. Apakah cipratan air itu membuatnya demam? Apakah dia selemah itu? Musi berbisik di telinganya, Sishi, kemungkinan besar dia tidak sempat merapikan riasannya tepat waktu dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup, tapi dia takut Direktur Lin akan menyalahkannya, jadi dia mencari alasan. Baru saat itulah dia mengerti. Adegan sore berakhir, dan karena cuaca panas, sutradara menyelesaikan syuting hari ini lebih cepat dari jadwal. Dalam beberapa hari terakhir, proses syuting berjalan lancar, membuat sutradara merasa senang. Ia mengusulkan untuk mentraktir Gu Xingzi dan Yun Sishi makan. Dia merasa bahwa, setelah kejadian itu, ada ketegangan di antara keduanya. Semua orang sangat terlibat selama pembuatan film, tetapi setelah selesai, praktis tidak ada interaksi di antara kedua pemeran utama. Bahkan selama syuting, sang superstar tampak teralihkan dan sedikit linglung. Ia bahkan lupa beberapa dialognya karena gangguan tak terduga ini. Meskipun itu hanya kesalahan kecil, ia tetap menyadarinya. Oleh karena itu, setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui makan. Namun, Yun Sishi menolaknya dengan nada meminta maaf. Direktur Lin, maaf, saya masih ada urusan nanti. Ada apa? Baiklah, kembalilah dan urus ayahku. Faktanya, Yun Yecheng kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman. Karena si kecil sendirian di rumah, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Meskipun Li Hanlin mengantar dan menjemput anak laki-laki itu ke dan dari sekolah, jarang sekali syuting berakhir lebih awal, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi kejutan kepada anaknya dengan pulang lebih awal. Tentu saja dia tidak bisa mengakuinya kepada sutradara. Kalau dia tahu kalau dia punya anak, lalu berita itu bocor, itu hanya akan membawa keresahan dalam hidupnya. 0 skala terbalik merupakan ungkapan kiasan tentang sesuatu yang tidak boleh disentuh. Selanjutnya bab 681, karena kehilangan ibu, sehari terasa seperti setahun.